Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 27, teksnya ayat 15 sampai 31 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 25. Pilatus usaha membebaskan Yesus sebagai pembebasan hari raya, tetapi orang banyak memilih akan membebaskan Barabas. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 31. Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Serdadu-serdadu mengolok-olokkan Yesus dan membawanya untuk disalibkan. Kesimpulannya, imam-imam kepala memohon kepada Pilatus, wali negeri, akan salibkan Yesus. Tetapi Pilatus tahu bahwa Yesus tidak berbuat kesalahan apapun. Dan dia usaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang banyak berdekat untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati karena hasdan imam-imam kepalanya. Walaupun Pilatus usaha beberapa kali untuk bebaskan Yesus, akhirnya dia serahkan Yesus sesuai dengan permohonan mereka. Jadi Pilatus membasuh tangannya dan katakan, "Tanggungan ini urusan kamu sendiri." Kemudian serdadu-serdadu memukul, mengolok-olokkan Yesus dan membawa ia keluar untuk disalibkan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus berdiri di depan banyak orang karena Pilatus ingin membebaskan Yesus sebagai pembebasan hari raya. Namun itu juga hanya pikiran Pilatusnya. Pikiran Pilatusnya membebaskan Yesus. Namun Yesus tidak memohon tentang itu. Yesus tetap sudah menerimanya akan dihukum mati supaya dia menjadi kurban untuk menyelamatkan semua manusia. Kedua, Yesus ditanggalkan pakaiannya dan diolok-olokkan oleh serdadu-serdadu wali negeri. Akhirnya dibawa keluar untuk disalibkan. Memang inilah sesuai dengan rencana Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Pilatus usaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang banyak memilih akan bebaskan Barabas sebab hasdan imam-imam kepala dan tua-tuanya. Kedua, Barabas yang terkenal kejahatannya dibebaskan sebab oleh banyak memilih dia daripada Yesus. Ketiga, serdadu-serdadu wali negeri menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Kemudian mengolok-olokkannya sambil memukul. Kemudian membawa Yesus untuk disalibkan. Aplikasinya. Pertama, jangan memilih yang salah dengan keinginan jasmani atau duniawi, tetap memilih untuk hal Tuhan. Orang-orangnya memilihnya sesuai dengan keinginan jasmani atau duniawinya. Namun kita harus memilihnya untuk hal Tuhan, sekalipun diri sendirinya ada rugi. Kedua, kalau Anda tetap tahu seorang yang dianiaya itu tidak berbuat jahat, tetap menolongnya sampai ia dibebaskan. Memang Pilatus ingin menolong Yesus Kristus karena dia tahu Yesus tidak berbuat jahatnya. Namun, karena orang-orangnya ini berserunya dengan suara besar, dia akhirnya serahkan Yesus. Kalau demikian itu, tidak usahlah sejak awal usahanya. Kita kalau ingin menolong, harus terus sampai ia dibebaskan aja. Ketiga, sekalipun banyak mengolok-olokkan seorang dengan alasan apapun, jangan mengikuti mereka dan memeliharanya dia. Ya, banyak orangnya mengolok-olok seorang. Namun, kita tidak boleh mengikuti mereka yang mengolok-olokkannya. Hanya kita memelihara dia yang diolok-olokkan. PR praktik hari ini. Menolong seorang yang dihina dan diolok-olokkan oleh orang banyak. Dan memberitakan cerita Yesus kepadanya yang hina dan diolok-olokkan untuk menyelamatkan kita. Dan
harus beritahukan. Kamu sekalipun sekarang dihina dan diolok-olokkan, percaya Yesus pasti akan bebaskan dari semua ini. Yesus telah mati untuk menyelamatkan Anda juga. Dan Dia sudah bangkit. Anda juga akan dipulihkan. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.